Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pandangan dan tantangan Islam di era globalisasi. Pada zaman sekarang, masyarakat telah bergantung kepada segala sesuatu yang diciptakan oleh globalisasi. Semua ini bisa dilakukan oleh alat globalisasi. Alat globalisasi ini yaitu teknologi. Tentunya banyak sekali hal positif dan negatif yang diberikan oleh alat globalisasi ini. Misalnya dampak positifnya yaitu kita berkomunikasi sekarang sudah sangat dimudahkan dengan gadget. Tentunya juga banyak dampak negatif yang timbul oleh globalisasi. Perubahan sebelum dan sesudah datangnya era globalisasi ini sungguh signifikan, khususnya yang terjadi pada umat muslim. Di luar sana, para musuh muslim telah melirik potensi berharga tersebut. Sebagaimana yang kita saksikan, hingga saat ini salah satu upaya mereka adalah dengan menggunakan 4F, yaitu food, fashion, fun, dan film. Mayoritas dari elemen pemuda Indonesia terjerumus ke dalam jebakan tersebut. Ada 7 karakteristik yang dimiliki Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi, yaitu yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan. Ajaran Islam mengajarkan bahwa mencari ilmu itu wajib hukumnya. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang sudah dikuasai harus diamalkan. Yang ketiga, penekanan pada nilai-nilai akhlak dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dasar beribadah kepada Allah dan kemaslahatan umat. Yang kelima, memperhatikan perkembangan anak didik. Yang keenam, pengembangan kepribadian Islam. Yang ketujuh, penekanan pada amal soleh dan tanggung jawab sosial. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil akhirah innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh generasi penerus agar tidak membuat kerusakan di bumi adalah ilmu. Rasulullah SAW telah memperingatkan tentang sangat pentingnya masa muda itu. Seseorang tidak akan dapat mencicipi hidup yang sempurna di masa tua, melainkan dengan mempergunakan dan memanfaatkan masa muda seoptimal dan sebaik mungkin. Bahkan bukan hanya di masa tua saja, tetapi untuk meneruskan kehidupan di akhirat nanti. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada kita dengan salah satu hadis beliau yang artinya, tidak tergelincir dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai Allah menanyakan 4 hal. Umurnya, untuk apa selama hidup dihabiskan? Masa mudanya, bagaimana dia menggunakannya? Hartanya, dari mana dia mendapatkan dan untuk apa saja dihabiskan? Dan ilmunya, apakah dia amalkan atau tidak? Hadis riwayat Tirmizi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.